Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Agus Andriansyah di channel AIengineer.id. Kali ini kita akan membahas web developer. Nah, apa yang pertama kali teman-teman pikirkan kalau mendengar kata web developer? Orang yang tukang membuat coding, orang yang membuat website, ya nggak salah sih, tukang memang. Tapi sebenarnya memang web developer itu adalah orang yang membuat. Dia juga merancang teman-teman. Bahkan dia juga merawat dan merawat website. Nah, gak salah kalau orang web developer ini setia. Jadi kalau mau cari jodoh, web developer aja gitu ya. Nah, web developer juga harus dia kolaborasi dengan siapa? Tim desainer, desain grafis. Perlu itu teman-teman. Supaya apa? Websitenya cantik. Lalu yang kedua, siapa lagi dia akan bekerja sama dengan analis data-data, mengumpulkan data. Dia harus, kalau tidak ada data ya websitenya nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian ada juga tim konten atau ya konten creator gitu ya. Biasanya orang-orang itu memiliki ide-ide yang lebih luas gitu ya. Jadi dia bekerja sama nih tiga-tiga ini teman-teman. Nah, saya tambahkan bekerja sama sehingga bisa diartikan si desain grafis, si analis, tim konten itu dia memiliki ide. Ide ini biasanya berhubungan dengan klien. Oh, kamu bisa nggak ya buati saya website? Apa tuh Bu? UMKM. Aku punya usaha nih kecil-kecilan, tapi pengen biar orang luar juga tahu dengan website saya, tahu dengan produk saya. Maka ya ide-ide itu dengan bahasa-bahasa yang ibu katakan itu harus kita develop gitu ya, kita translatekan. Akhirnya web developer akan membuat sebuah website. Nah, kalau websitenya udah jadi, maka ini bisa digunakan oleh user. Siapa? Apakah ibu itu aja? Tidak, orang lain seluruh dunia itu bisa menggunakan website tersebut. Bisa dikatakan marketplace. Jadi pada akhirnya nanti UMKM tersebut naik daun atau digitalisasi UMKM. Nah, selain itu teman-teman, web developer ini juga memiliki tipe atau berbagai macam jenisnya. Kalau teman-teman menyukai bentuk gambar, suka desain, suka tampilan, tata letak dan lain sebagainya, teman-teman lebih pilih ya, lebih condongnya ke siapa? Front end aja teman-teman. Karena front end ini pasti berhubungan dengan UI UX. Sudah jelas. Nah, lalu yang kedua yaitu back end. Nah, si back end ini orang-orang yang introvert kayak saya. Kok berani depan layar? Back end ini biasanya orang yang jarang di depan umum, orang yang pengennya di balik layar aja. Nah, back end biasanya berhubungan dengan siapa? Dengan database, ya kan? Dengan API, kadang-kadang dia yang ngedevelopnya. Satu lagi apa? Server. Biasanya orang-orang backend ini nggak bisa berbicara, bener nggak? Bener. Tapi nggak juga sih. Makanya teman-teman harus belajar public speaking juga. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa menjadi poin yang ketiga, yaitu teman-teman bisa multitasking. Bisa jadi front end, bisa jadi back end gitu ya. Sehingga teman-teman bisa menjadi full stack. Jadi dia multitasking nih. Multitasking. Gajinya gede gak gitu? Ya gede lah gajinya gitu, karena double gitu. Biasanya orang-orang multitasking atau full stack ini dia pengen lebih fleksibel aja, lebih fleksibel sehingga pengen diberantas semuanya website itu dia aja yang buatnya. Oke, ini udah dicatat? Udah ya. Sekarang kita hapus. Nah, menjadi seorang developer ya website atau pemrograman, dia juga harus memiliki kompetensi diri.
yang dibutuhkan seorang web developers itu seperti apa. Karena ini menjadi pondasi utama teman-teman. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu coding. Coding apa? Foundation. Jangan ngaku kalau seorang web developer tapi dia tidak bisa memahami bahasa pemrograman atau coding foundation. Gimana caranya gitu ya? Oh udah pakai AI aja. Bisa jadi gitu ya. Aku nggak bisa. Karena ya zaman sekarang semua lini program jurusan itu bisa belajar tentang artificial intelligence. Oke, lalu yang kedua yang harus kita pelajari adalah version control. Nah, version control ini teman-teman, dia itu memahami cara melacak pengkodean. Ada sih di website kayak GitHub itu sudah ada sistem kontrol untuk melihat apakah kode kita itu diganti atau tidak, gitu ya. Ini sangat penting dalam bekerja sama dengan tim. Lalu yang ketiga yaitu responsive design. Nah, responsive design ini itu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena layar laptop, desktop, kemudian smartphone, kemudian tablet itu beda-beda ukurannya. Kalau kita tidak menyesuaikan, kemudian tampilannya juga kaku, orang nggak akan mau ke website itu gitu ya. Zaman sekarang pengen yang simpel-simpel aja, yang elegan tapi bagus gitu loh. Akhirnya kita pengen beli barang itu. Nah, yang keempat ini poin paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu problem solving. Nah, problem solving ini sebenarnya bukan hanya seorang pemrograman komputer, tapi seorang pekerja di kantoran itu harus gitu. Karena kenapa? Kita harus mencari tahu dulu celah daripada masalah tersebut. Kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada solusinya seperti apa. Kalau kita fokus pada masalah ya nggak kelar-kelar gitu. Nah, problem solving di pemrograman komputer atau seorang web developer harus memiliki jati diri problem solving. Dia akan mencari, memperbaiki error sehingga akan mengetahui gitu ya, mengoptimalkan performa daripada si website. Oke. Nah, coding foundation, version control, responsive design, problem solving, apakah bisa dipelajari dalam 1 hari? Bisa aja. Tapi implementasinya itu bertahap. Ada jam terbangnya, teman-teman. Kita harus melakukan naik turun, nanti kita akan terbiasa. Coding foundation apa yang akan kita pelajarkan? Ya, bahasa pemrograman komputer banyak, teman-teman. Kalau kita pelajari semuanya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Asal kita nggak pusing kepalanya. Saya rasa stres juga gitu. Nah, saya rasa kalau teman-teman pengen jadi seorang pemrograman komputer, maka teman-teman harus memilah. Oh, saya ini lebih condongnya ke bahasa ini. Kenapa? Karena lebih mudah misalnya. Saya lebih memahami. Saya lebih, ya dia memiliki daya tarik tersendiri. Nah, tapi kalau khusus untuk web developer, teman-teman harus belajar yang namanya bahasa pemrograman HTML. Siapa sih yang nggak tahu HTML? Ya kan? CSS. Kemudian supaya lebih cantik, lebih responsif, kita harus belajar JavaScript. Oke. Lalu version control. Memahami ya. Memahami cara melacak kode. Kalau responsive design tadi, yaitu dia yang membuat layout. Dia yang membuat layoutnya, teman-teman. Dia menyesuaikan. Untuk menyesuaikan apa? Layar. Menyesuaikan ukuran lah ya. Ukuran. Lalu problem solving ini adalah mencari dan memperbaiki masalah. Jangan takut teman-teman kalau ada masalah pada codingan. Aku nyerah nih, angkat tangan. Aku nggak bisa lagi nih, pusing. Ya udah,
Saya juga dulu kayak gitu, tapi kita tinggalkan dulu. Ini adalah seni gitu. Kita tinggalkan dulu, biarkan dia berantakan, kita makan, kita liburan dulu, kita ke pantai misalkan atau apa, nanti kita balik lagi kalau sudah mood. Jadi kalau misalnya ada error ya udah, stop dulu aja gitu. Jangan teman-teman banting apa, nanti rugi gitu ya. Jadi kita harus lebih tenang. Menjadi seorang pemrograman komputer itu harus berpikirnya kritis, tenang, dan lebih slow living gitu ya. Oke, ini udah kita hapus lagi karena kita akan belajar ke selanjutnya. Nah, yaitu from concept to code. Kita tadi sudah melakukan yang namanya merancang, pembuatan, lalu kita translatekan ke dalam kode. Nah, bagaimana proses menjadi seorang web developer itu? Yaitu satu, kita harus planning stage. Planning stage. Apa itu planning stage? Ya, pertama kali teman-teman akan bertemu dengan klien, teman-teman catat apa sih yang inti daripada bahasa yang klien inginkan gitu ya. Tujuannya apa? Goals-nya itu apa gitu. Sehingga kita akan tahu targetnya. Oh, saya ini websitenya pengennya ke UMKM. Oh, saya ini pengennya ke anak-anak sekolah. Oh, ini segmentasinya harus diketahui dari awal gitu. Sehingga fitur-fiturnya pun juga dengan bahasa pemrograman, kemudian teknologi untuk platformnya juga kita akan mengetahui. Itu planning stage gitu ya. Jadi planning stage ini adalah menentukan tujuannya apa, membuat website itu gitu ya. Kemudian targetnya apa, kemudian juga fitur yang akan kita tampilkan itu apa aja. Nah, ini planning stage. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir terjadinya revisi. Jadi kita catat, ini loh Bu yang sudah kita kerjasamakan, kok tiba-tiba di hasil akhirnya Ibu minta tambahkan lagi, berarti kan tambah cuan juga. Oke, lalu yang kedua yaitu development fase. Nah, pada fase ini teman-teman ada dua bagian yang harus dikerjakan, ya bahkan tiga juga bisa dikatakan, yaitu front end dan back end itu berfungsi kedua-duanya. Mereka kolaborasi, di situ muncul ide, di situ menanamkan bagaimana bentuk tampilannya, desainnya seperti apa, kemudian logikanya, interaktivitasnya. Front end dan back end ini kolaborasi bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya pengujian di awal itu lebih bisa menemukan bugnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi tujuannya untuk deteksi dini bugnya gitu loh. Nah, jadi sebelum launching itu harus dicek dulu teman-teman, si websitenya apakah sudah betul ataukah masih ada hal-hal yang ingin dikerjakan. Lalu yang ketiga yaitu launch dan optimization. Nah, launching dan optimization ini pengujiannya sudah selesai. Ini di tahapan ini kita harus ya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan atau perawatan. Biasanya perawatan ini lebih sulit gitu ya daripada deploy gitu ya. Karena kita harus melakukan upgrade, ya kan? Kita juga harus melihat gitu ya masalah, kemudian bisa dikatakan meningkatkan kecepatan gitu ya, upgrade, meningkatkan kecepatan ya. Biasanya di akhir ini yang paling penting. Nah, jadi kalau teman-teman katakan membuat website pertama kali udah clear selesai, itu tidak ya. Jadi harus dipahami 3 poin ini. Satu, yaitu kita harus memplanningkan, lalu yang kedua kita develop, lalu yang ketiga baru kita lakukan optimization.
Nah, kalau 3 ini udah memahami semuanya, insya Allah teman-teman akan mudah menjadi seorang web developer. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang web developer? Yang pertama adalah kita harus punya laptop. Kalau nggak punya laptop, bisa punya tablet. Kalau nggak bisa tablet, ya ada smartphone, bisa ya. Jadi kita harus mempunyai minimal text editor. Nah, ini toolsnya nih teman-teman. Tools apa aja? Satu, text editors. Apa itu text editor? Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menulis kode. Jadi bayangkan kalau teman-teman ingin menulis tapi tidak ada medianya. Nah, media text editor ini kalau kita di kehidupan sehari-hari kayak kertas, buku, atau media lainnya yang bisa kita coret-coret. Oke, lalu yang kedua selain text editor yaitu framework libraries. Nah, framework libraries ini teman-teman sangat berguna bagi para web developers. Tujuannya apa? Untuk memudahkan teman-teman, untuk memudahkan dalam membuat website. Nah, agar websitenya itu sesuai dengan new era, ya. Standar website yang modern kita menggunakan framework libraries. Jadi sangat mudah sekali. Oke, lalu bagaimana dengan kolaborasinya? Tadi di awal saya sudah sampaikan kita harus kolaborasi dengan berbagai macam, ya, baik itu tim kreatif, desainer, ataupun dengan para penulis konten dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan web yang kita inginkan, ya. Nah, ini adalah challenge, tantangan yang kita hadapi teman-teman, tantangan yang kita hadapi menjadi seorang pemrograman komputer. Yang pertama adalah challenge. Ternyata kita juga harus ada tantangan ya. Menjadi pemrograman komputer juga punya tantangan. Yang pertama, satu, kita harus constant update. Apa artinya constant update? Yaitu kita harus mengikuti perubahan teknologi dari zaman tuh zaman, ya. Mulai dari teknologi webnya, bahasa pemrogramannya, tampilannya seperti apa, gitu ya. Ini disesuaikan dengan pekerjaan sehari-hari kita. Lalu yang kedua yaitu browser difference. Nah, browser difference ini kan dia mengikuti juga nih bentuk layarnya seperti apa, kemudian yang awal dulunya pakai Opera, sekarang udah pakai Google, kemudian pakai Safari dan lain sebagainya. Ini harus, karena setiap browser itu berbeda-beda. Kita harus sesuai ya. Mungkin kita lihat penggunanya apakah banyak Android atau dia penggunaannya banyak iOS, maka dari itu kita deploy-nya dua-dua, bisa ke iOS, bisa ke Android gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu security. Tuh, teman-teman udah capek membuat website, tiba-tiba websitenya dihantam oleh orang yang tidak dikenal, dalam artian yaitu cyber gitu ya, serangan cyber, sehingga keamanan daripada websitenya ada tidak baik, yang padahal bentuknya seperti ini tiba-tiba bentuknya miring atau sebagaimana gitu ya. Ini yang perlu ya, security ini biasanya di back-end. Nah, lalu yang keempat adalah speed optimization. Nah, bayangkan kalau teman-teman buka website terus loading terus karena tidak sesuai dengan updatean terbarunya, pasti pusing gitu. Makanya kita harus menggunakan speed optimization
Supaya apa teman-teman? Supaya website kita sesuai ya dengan keinginan. Kemudian website harus bisa dimuat dengan cepat tanpa mengorbankan desain dan juga fungsinya. Tuh. Oke. Lalu bagaimana dengan career opportunities-nya? Wah, kalau career web develop ini kurasa semua perusahaan di dunia ini hampir memerlukan yang namanya web develop. Semuanya perlu digitalisasi. UMKM perlu digitalisasi. Ya, tambah lagi perusahaan. Apalagi sekarang kan sudah zaman modern gitu ya. Maka dari itulah kita terus berkembang. Jalur karirnya sangat luas, teman-teman. Bisa teman-teman di e-commerce, bisa di media, bisa di pendidikan, bisa di mana lagi ya? Kesehatan yang paling banyak juga yang sekarang banyak kolaborasi untuk web developers. Oke. Nah, bagaimana what's the next in digital design? Nah, ini nih yang paling penting nih, future of web develop. Karena kenapa? Karena ke depan seorang web developer itu bukan hanya membuat website aja yang hanya bisa dibaca, menjadi informasi, tidak. Tetapi dia harus menggabungkan yang namanya apa? Artificial intelligence. Nah, atau disebut dengan AI. Kenapa saya katakan ini sangat diperlukan? Karena website sekarang sudah ada yang namanya aplikasi berbasis website. Nah, semakin banyak mengintegrasikan dengan AI seperti machine learning, ya kan? Kemudian ada deep learning, maka website itu akan lebih baik. Machine learning dan deep learning akan kita pelajari di episode selanjutnya. Ya, selain itu juga ada yang namanya mobile priority. Mobile priority juga perlu nih teman-teman, karena dia mengikuti ya. Sekarang rata-rata pembuatan website itu dirancang untuk pendekatan mobile first dulu, ya. Berfokusnya pada kecepatan. Kemudian tampilan yang sederhana, aksesibilitasnya itu layarnya berukuran kecil, jadi lebih cepat. Nah, jadi dua hal inilah yang menjadi the next ya future ke depannya gitu. Nah, teman-teman kalau punya kendala yang ingin kita diskusikan bersama, silakan komen di kolom chat ataupun juga ditemukan DM saya Instagram AI-engineering.id. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.